Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 380. Dong Suebing menoleh ke pembawa acara. Mes, Su, bisakah kamu memeriksa batu batanya? Oh, jika ada di antara penonton yang ingin memeriksanya, silakan maju ke depan. Su Jia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dong Suebing dan berjalan dengan bingung. Dong Suebing mengambil dua batu bata dan membenturkannya di depan mikrofon. Penonton dapat mendengar suaranya dan mengetahui bahwa ini adalah batu bata asli. Su Jia juga mengambil beberapa batu bata dan memeriksanya. Tidak masalah. Beberapa penonton naik ke panggung dan memeriksa batu batanya, kata Dong Suebing. Baiklah, saya akan membawa batu bata itu ke atas meja. Ada taplak meja hijau di atas meja, dan Dong Suebing membawa batu bata itu satu persatu. Batu bata itu ditumpuk satu sama lain. Dong Suebing menatap Su Jia. Mes, Su, bisakah kamu memeriksa mejanya? Su Jia melangkah maju dan menyentuh taplak meja. Meja tersebut terbuat dari kayu solid, dan ia memeriksa bagian bawah meja sebelum menunjukkan tanda "Oke" kepada penonton. Haha, banyak pemain yang telah menggunakan meja ini sebelumnya, dan seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Saya menantikan penampilan kepala Dong. Hahaha, apakah kamu akan menghilangkan semua batu bata ini? Hahaha, bagaimana mungkin? Bahkan pertunjukan sulap di malam gala tidak bisa melakukan ini. Dong Suebing pura-pura terkejut. Mes, Su, apakah kamu mengintip naskahku? Su Jia terkejut. Ah, Anda benar-benar akan menghilangkan batu bata ini. Tak seorang pun di antara penonton yang mempercayai Dong Suebing. Ini tidak mungkin. Kamera sudah terpasang, dan 3 kamera memfokuskan pada batu bata dari sudut yang berbeda. Kamera telah memperbesar hingga penonton dapat melihat selada di taplak meja. Dong Suebing tertawa. Perhatikan baik-baik, saya mulai. Aula besar sepi, dan bahkan musik berhenti. Semua orang penasaran dengan penampilan sulap Dong Suebing. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil kain itu dan menutupi batu batanya. Setelah itu, Dong Suebing berpura-pura menyalurkan energinya lalu mengangkat satu tangan seolah hendak memotong batu bata tersebut. Namun gerakannya sangat lambat, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Sekarang mari kita saksikan keajaibannya. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba, lengan Dong Suebing terayun ke bawah dengan cepat ke batu bata di bawah kain. Berhenti. Udara di aula besar membeku. Dunia ini sangat sunyi, dan semua orang membeku di tempatnya. Ekspresi semua orang berhenti, dan seekor lalat berhenti di udara. Salah satu penonton telah menjatuhkan ponselnya, dan ponselnya masih melayang di udara. Waktu telah berhenti. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahi. Setelah itu, dia meraih kain itu dan mengangkatnya. Dia menarik dua batu bata teratas dengan paksa dan meraih tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan berteriak menu untuk memeriksa sisa waktunya. Dia segera berlari menuju belakang panggung dengan membawa batu bata dan melewati dua pekerja di belakang panggung. Dong Suebing menemukan sudut terpencil dan meletakkan batu bata di sana. Dia juga membawa kursi untuk menghalangi mereka. Dong Suebing berlari kembali ke atas panggung dan menutupi batu bata itu dengan kain. Selama stop, semua item ini tidak akan terpengaruh oleh gravitasi. Apalagi setelah Dong Suebing mengambil dua batu bata, bagian atas kainnya masih tertinggal di udara. Setelah persiapan tersebut, Dong Suebing kembali ke posisi yang sama. Oke. Berhenti. Waktu berlanjut. Kepada semua orang, Dong Suebing baru saja berkata, sekarang mari kita saksikan keajaibannya. Astaga, tangan Dong Suebing mendarat dengan ringan di atas kain. Yang mengejutkan semua orang, kain itu turun sedikit. Dong Suebing mengangkat kain untuk menunjukkan batu batanya kepada penonton. Semua kamera masih terpasang pada posisi yang sama, dan dua batu bata hilang. Hanya tersisa 8 batu bata di atas meja. Brengsek, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Dong Suebing tertawa dan menutupi batu bata itu dengan kain lagi. Ini belum berakhir. Berikutnya adalah bagian terbaiknya. Jangan berkedip dan juru kamera, harap perbesar lebih banyak pada batu bata untuk menunjukkan kepada semua orang. Sudut kamera tidak berubah,
dan Dong Suebing melihat ke arah juru kamera. Mereka juga menonton seperti penonton lainnya. Setelah semua orang sadar kembali, Dong Suebing mengulangi seluruh proses lagi. Saya mulai. Salurkan kinya, angkat tangan, ayunkan tangan Dong Suebing kembali menyentuh bagian atas kain itu dengan lembut di depan lebih dari 100 orang. Astaga, kali ini lebih mengejutkan. Penonton hanya melihat tangan Dong Suebing terayun ke bawah, dan kain itu jatuh ke atas meja dengan ringan. Tangan Dong Suebing mendarat di atas meja dengan bunyi keras. Tetapi itu hilang. 8 batu bata yang tersisa. Semua batu batanya hilang. Bahkan tidak ada satupun batu bata yang tersisa. Brengsek, ini sulit dipercaya. Pada saat itu, hampir semua pemimpin dan staf berdiri dari tempat duduknya. Seluruh aula menjadi gempar. Mustahil. Di mana batu batanya? Itu benar. Bagaimana batu batanya bisa hilang? Tunjukkan pada kami bagian bawah tabel. Apakah batu batanya disembunyikan di suatu tempat? Pertunjukan ini cukup bagus untuk ditampilkan di CCTV Galan Night. Dong Suebing tersenyum kepada penonton dan mengangkat taplak meja untuk memperlihatkan bagian atas meja. Selain debu dari batu bata, tempat itu kosong. Dong Suebing mengetuk meja dengan keras. Bam, 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 bagian atas mejanya kokoh, dan tidak ada mekanismenya. Dia tahu penonton tidak akan yakin dan memanggil pembawa acara, Suja, untuk berhenti. Sujia masih kaget saat dia berjalan ke meja. Dia menyentuh dan melihat ke atas meja dan bahkan mengangkat taplak meja. Tidak ada yang salah dengan mejanya. Ya ampun, di mana batu batanya? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Sujia membuat ekspresi terkejut dan melihat ke bawah meja. Ini tidak mungkin. Sebagai pembawa acara, dia juga harus menunjukkan keterkejutannya meskipun dia mengetahui trik sulapnya. Tapi kali ini, Sujia sangat terkejut. Dia adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan Dong Suebing selama pertunjukan dan terus menatapnya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana Dong Suebing mengambil batu bata itu. Di belakang panggung, penanggung jawab dan staf tercengang. Mereka tahu tidak ada yang salah dengan meja tersebut, karena meja tersebut telah digunakan selama ini di aula. Batu bata tersebut juga dibawa ke atas panggung oleh mereka dan bukan merupakan alat peraga trik sulap. Penonton tidak bisa berkata-kata. Pertunjukan sulap Dong Suebing mengejutkan semua orang. Meskipun kamera memfokuskan pada batu bata dari sudut yang berbeda, tidak ada penonton yang dapat melihat triknya. Dong Suebing bukanlah pesulap profesional, dan dia bisa menghilangkan 10 batu bata dengan memotongnya. Penonton terdiam selama 2 hingga 3 detik karena keterkejutan mereka. Tepuk-tepuk-tepuk, Xie Huilan yang pertama bertepuk tangan. Bagus. Huang Li tertawa keras. Memecahkan batu bata dengan satu tangan. Geng Yu Chao, Liang Chengpeng, Qin Yong, dan yang lainnya juga bersorak keras. Seluruh aula bertepuk tangan dan bersorak. Tepuk tangan dan sorak-sorai lebih nyaring dari semua penampilan sebelumnya. Lui Dava, Yu Zhengzi, dan yang lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini terlalu tidak terduga. Bagaimana Dong Suebing menghilangkan batu bata itu? Bukankah dia dijebak oleh mantan kepala Badan Promosi Investasi Meng Xianglin? Dia seharusnya tidak bersiap untuk penampilan apapun. Bagaimana dia bisa menampilkan pertunjukan sulap yang bagus tanpa persiapan apapun? Orang ini pandai beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa melewatinya. Xie Huilan dan Huang Li mengangguk sambil melihat ke arah Dong Suebing. Itu benar. Dong Suebing telah menarik dirinya keluar dari situasi sulit ini. Tidak ada yang menyangka Dong Suebing akan berhasil karena memecahkan batu bata dengan satu tangan adalah pertunjukan wushu dan akan mencoreng citranya sebagai pemimpin Badan Promosi Investasi. Dong Suebing tidak boleh memecahkan batu batanya. Namun mengubah kinerja pada menit-menit terakhir akan mengurangi dampaknya. Namun, pada saat yang sama, otoritas Dong Suebing akan terpengaruh. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Tapi Dong Suebing berhasil. Dong Suebing bahkan melakukannya dengan luar biasa. Dong Suebing tidak mengubah penampilannya dan bahkan melanjutkannya. Dia mengubah penampilan memecahkan batu bata menjadi pertunjukan sulap, dan itu luar biasa. Bukan saja tidak mencoreng nama baik dan wibawanya, ia bahkan meninggalkan kesan baik di mata seluruh pegawai pemerintah. Banyak orang terkesan di dalam hati mereka. Memecahkan batu bata berakhir sebagai pertunjukan sulap.
Dong Suebing luar biasa. Meski terpaksa tampil di menit-menit terakhir, ia berhasil menyelamatkan keadaan. Siapa lagi yang bisa beradaptasi dengan situasi mendadak seperti dia? Ini membuka mata banyak orang saat ini. Mereka tidak hanya menyaksikan pertunjukan sulap yang luar biasa, tetapi mereka juga melihat bagaimana Dong Suebing menyelamatkan dirinya dari kehilangan muka. Banyak orang menyadari bahwa Xiao Dong muda ini tidak memiliki kebijaksanaan politik yang rendah seperti rumor yang beredar. Dia tidak seperti rumor yang beredar, di mana dia hanya tahu cara menggunakan tinjunya. Pertunjukan sulap ini mengejutkan semua orang. Geng Yu Chao akhirnya mengerti mengapa Xie Huilan mengangkat Dong Suebing untuk promosi. Xiao Dong sangat cakap. Dong Suebing yang masih di atas panggung juga senang dengan penampilannya hari ini. Tidak hanya dia telah menyelamatkan dirinya dari rencana Meng Xianglin, tetapi dia juga mendapatkan rasa hormat dari staf pemerintah. Dia juga telah mengubah citranya di hati setiap orang, dan itu akan membantu pekerjaannya di masa depan di Badan Promosi Investasi. Dia mengambil mikrofon dan membungkuk. Terima kasih, Ketua Dong, lakukan satu trik lagi. Itu benar, lakukan satu trik lagi. Jika tidak, kamu bisa menunjukkan kepada kami bagaimana kamu melakukan trik itu sebelumnya. Bagaimana kamu menghilangkan batu bata itu? Dong Suebing tidak bisa berkata-kata saat dia berpikir sendiri. Bagaimana saya bisa menunjukkan rahasia trik sulap ini? Pesulap lain menggunakan ilusi dan alat peraga untuk penampilan mereka, tapi saya berbeda. Aku benar-benar telah menghilangkan batu bata itu. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah trik sulap. Dan jika saya menceritakan semua rahasia di baliknya, itu tidak akan ada artinya. Hahaha, terima kasih semuanya. Penampilanku akan berakhir di sini, karena masih banyak penampilan lain yang dijadwalkan hari ini. Dong Suebing segera turun dari panggung setelah dia selesai. Banyak penonton yang kecewa. Penampilan Dong Suebing cukup bagus untuk ditampilkan di TV nasional. Setelah penampilannya, semua penampilan lainnya tidak lagi menarik. Pertunjukan memecahkan batu bata dengan satu tangan ini tidak diragukan lagi adalah pertunjukan terbaik malam ini. Beberapa menit yang lalu, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Barisan belakang aula besar. Dong Suebing kembali ke belakang aula, dan staf di dekatnya bertepuk tangan lagi untuknya. Dong Suebing tersenyum dan berterima kasih kepada mereka sebelum kembali ke tempat duduknya. Qin Yong mengacungkan jempol pada Dong Suebing dan berkata, Saudara Dong, saya sangat terkesan hari ini. Memecah batu bata dengan satu tangan, hahaha. Hebat, terima kasih. Saya juga terpaksa melakukan ini dan tidak punya pilihan lain. Dong Suebing tersenyum. Jika saya mengubah program, apa yang dapat saya lakukan? Menyanyi. Saya hanya bisa menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi jika saya menyanyi, itu akan memalukan. Pada saat yang sama, Meng Xianglin, yang sedang melihat ponselnya di bangsal rumah sakit, mencibir. Dering-dering-dering, inilah panggilan yang dia tunggu-tunggu. Meng Xianglin tahu penampilan Dong Suebing seharusnya sudah selesai sekarang, dan segera menjawab telepon. Halo, bagaimana tarif Dong Suebing? Apakah dia memecahkan batu batanya? Latar belakang penelepon sangat bising. Ya, dia tampil, tapi hahaha, dia benar-benar berhasil memecahkan batu bata itu. Berapa banyak batu bata yang dia pecahkan? Meng Xianglin tersenyum selama beberapa detik sebelum berteriak dengan marah. Apa? Dia membuat semua batu batanya hilang. Apa yang kamu bicarakan? Hah, sihir. Pertunjukan sulap apa? Katakan itu lagi. Dia mengubah pertunjukannya menjadi pertunjukan sulap, dan itu sukses. Meng Xianglin dalam keadaan linglung dan bahkan tidak dapat mengingat kapan dia menutup telepon. Saat Meng Xianglin sadar kembali, dia melemparkan ponselnya ke lantai dengan marah. Meng Xianglin yakin Dong Suebing telah memperburuk kondisinya dengan menakutinya, dan bertekad untuk membalas dendam. Bahkan ketika dia terpaksa pensiun, dia sengaja menjebak Dong Suebing. Namun Dong Suebing masih berhasil melarikan diri dan bahkan mendapat rasa hormat dari seluruh staf. Dong Suebing, bagaimana dia meredakan situasi sulit seperti itu? Argegegehah. Meng Xianglin tiba-tiba mengalami sakit kepala yang parah, dan kondisinya memburuk. Seorang perawat mendengar tangisan Meng Xianglin dan segera bergegas memanggil dokter. Sekitar pukul 10 malam, acara berakhir. Di luar sekolah pesta, Dong Suebing menyadari keadaannya berbeda dari saat dia tiba.
Semakin banyak orang yang mendatanginya untuk menyambutnya, dan beberapa bahkan mengundangnya makan malam bersama. Dong Suebing tahu pasti penampilannya yang meninggalkan kesan baik bagi para staf ini. Ini berbeda dengan gambarannya sebelumnya yang gegabah dan impulsif. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Dong Suebing. Dong Suebing berbalik dan tersenyum. Sekretaris Huang Li tertawa dan menepuk bahu Dong Suebing dengan keras. Memecahkan batu bata dengan satu tangan, Anda sangat mengesankan. Bagus sekali. Hahaha, kata Huang Li dan berjalan menuju mobilnya yang telah menunggunya di depan. Dong Suebing jarang menerima pujian dari para pemimpin sejak dia dipindahkan ke Kabupaten Yantai. Dalam perjalanan pulang, telepon Dong Suebing berdering. Xie Huilan menelepon. Kamu selalu penuh kejutan. Haha, penampilan malam ini sungguh mengesankan. Dong Suebing merasa bangga saat mendengar apa yang dikatakan Xie Huilan. Ini malam tahun baru. Pada malam tahun baru, beberapa anak di markas komite partai daerah bangun pagi-pagi sekali dan menyalakan petasan di dalam kompleks. Putra Xiang Ziong, Xiao Hua, adalah salah satu dari anak-anak itu. Mereka melepaskan petasan, 2 poni, petasan gantung, dan kembang api. Dong Suebing melihat anak-anak bermain dari jendelanya sambil merokok. Semua orang menyukai tahun baru Imlek, begitu pula Dong Suebing. Dia melihat arlojinya, dan sudah waktunya dia menelepon ke rumah. Paman Dong Suebing lah yang menjawab. Halo, Xiaobing. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Dong Suebing tertawa. Apakah ibuku ada di dalam? Xiaoping dan yang lainnya sedang membungkus pangsit. Tunggu sebentar. Saya akan meneleponnya untuk menjawab. Tidak dibutuhkan. Saya menelepon untuk memberitahu Anda semua bahwa saya tidak akan kembali ke desa hari ini karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya akan kembali besok. Bantu aku mengucapkan selamat tahun baru kepada nenek, bibi, dan yang lainnya. Dong Suebing berkata dan mematikan rokoknya. Baiklah, pekerjaanmu lebih penting. Paman Dong Suebing tahu Xiaobing tidak lagi sama seperti dulu. Dia sekarang menjadi pemimpin di wilayah tersebut, dan para pemimpin seringkali lebih sibuk selama liburan tahun baru Imlek. Mereka harus mengirim, menerima hadiah, saling mengunjungi.